Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, ketemu lagi bareng saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast. Podcast yang inspiratif yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa. Dan tamu kita kali ini, wah ini seorang dai muda yang belakangan mungkin insan muda sering melihat beliau seliweran di media sosial. Beliau ini di usia yang sangat muda sudah sangat banyak pengalamannya. Menjadi narasumber di berbagai perguruan tinggi dan masjid ternama di UI, di IPB, UNJ, dan lain-lain. Terus beliau juga merupakan seorang Quran reciter, merupakan seorang public speaker, merupakan seorang penulis juga. Beliau founder Aminatur dan beliau ini yang salah satu mungkin insan muda sering lihat di media sosial. Jadi beliau ini sosok di balik jagonya Pranikah. Beliau ini CEO-nya jagonya Pranikah dan banyak lagi prestasi beliau lainnya di usia yang sangat muda. Langsung saja kita sambut Mas Rizal Wahid. Selamat datang Mas Rizal. Selamat datang Mas Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, saya yang harus bilang assalamualaikum duluan tadi ya. Makasih udah menyempatkan hadir. Alhamdulillah, sama-sama Mas Indra. Iya, dan itu tadi cuma sebagian kecil yang saya bacakan. Masya Allah. Karena kalau dibacain semua setengah jam sendiri habis ya buat di depan tadi. Masya Allah. Mas Rizal, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Oke. saya pengen bertanya. Mungkin Mas Rizal bisa nggak Mas Rizal ceritakan sedikit sosok Rizal Wahid dari dulu sampai tahu-tahu sekarang sudah punya prestasi yang segudang. Awalnya bagaimana? Baik. Terima kasih Mas Indra kesempatannya sebelumnya. Assalamualaikum insan muda semuanya. Alhamdulillah, yang pertama tentu saja ini semua nggak lepas dari pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala, juga doa dan bimbingan dari orang tua, ibu, bapak serta guru-guru saya juga di zaman sekolah dulu gitu. Pada awalnya sebenarnya memang saya memang dididik oleh orang tua untuk menjadi orang yang gemar untuk baca, gemar untuk bersosialisasi dengan orang lain, sehingga gara-gara kebiasaan ini cita-citanya, mimpinya itu tumbuh dari kebiasaan itu gitu. Yaitu mimpinya nggak jauh-jauh dari buku, nulis gitu. Nulis buku, terus juga nggak jauh-jauh dari banyak orang, yaitu sharing sama orang, ngobrol sama banyak orang dan lain sebagainya. Karena memang dididik dengan kebiasaan yang seperti itu dan pada akhirnya punya mimpi yang seperti itu, akhirnya ya udah alhamdulillah Allah bantu untuk bisa fokus dari lulus SMA itu nggak bingung harus apa. Jadi dari beres SMA itu udah tahu saya ini harus jadi apa dan harus berbuat apa gitu. Step by step itu udah disusun dari SMA, dari kelas 3 SMA. Jadi sebelum lulus SMA itu sudah mencemplungi berbagai bidang tadi, udah nyoba public speaking juga. Betul. Udah nyoba nulis juga. Betul, ada nggak salah satu momen yang Mas Rizal nggak akan bisa lupain? Ini kita mungkin dalam hal menulis dulu, menjadi seorang penulis. Ada nggak satu momen awal yang membuat Mas Rizal ngerasa wah, saya ingin melakukan ini? Oke. Jadi satu momen yang menjadi pembuka dan pada akhirnya momen ini juga alhamdulillah konsisten sampai sekarang adalah di saat saya dulu pernah nulis, itu ada orang yang bahasa sederhananya adalah ngasih testimoni lah, ngasih feedback yang mengatakan bahwa dia senang dengan tulisannya dan terinspirasi dengan itu, sehingga saya berpikir kalau saya bisa membuat orang lain terinspirasi atau bahkan Allah gerakin mereka untuk berubah jadi lebih baik, kenapa nggak saya seriusin gitu. Ditambah ada seorang ulama itu mengatakan satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala dan satu tulisan itu bisa menembus jutaan kepala secara langsung gitu. Jadi saya berpikir saya harus bermimpi, harus punya mimpi, harus punya cita-cita, minimal sekali dalam seumur hidup ada deh karya yang bisa dibukukan dan bisa dibaca oleh banyak orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat mereka. Dan akhirnya menjadi kenyataan, bukan hanya satu tapi setidaknya ada 3 buku setahu saya. Alhamdulillah. Dari sekian banyak yang Mas Rizal tekuni, yang mana yang duluan menyentuh hati? Sebagai public speaker kah? Sebagai Quran reciter kah? Sebagai penulis kah? Yang mana yang paling awal? Kalau yang paling awal digeluti tentu Quran reciter. Karena saya menjadi Quran reciter itu bahkan dari SD. Jadi dulu orang tua itu dalam tanda kutip ya memaksa dalam konteks yang baik untuk saya selalu tampil. Jadi kan kalau saya mohon maaf tinggal di daerah yang bukan kota gitu ya. Saya tinggal di satu wilayah di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun namanya, di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi di sana itu dulu di era saya masih kecil, setiap ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, entah itu perayaan Hari Besar Islam dan lain sebagainya, kan yang selalu tampil tuh rata-rata orang dewasa ya, untuk ngaji dan lain sebagainya. Dulu saya didorong oleh orang tua untuk
coba deh kamu yang maju gitu. Kamu yang ngaji, kebetulan SD. orang tua SD kelas 3 awal mulanya. Orang tua jadi panitianya, coba kamu yang maju. Awalnya ya malu dan lain sebagainya, tapi ketika dicoba alhamdulillah dapat pengalaman dan ngerasa wah kayaknya harus coba lagi deh. Nah, itu awal mulanya saya dari semua profesi yang sedang saya jalani hari ini, Quran Reciter lah yang menjadi kegiatan pertama di antara nulis dan public speaking gitu ya. Sebelum saya terjun ke nulis, public speaking, itu Quran Reciter dulu, bahkan Pembuka dari SD. Pembuka jalan. Dari tiga buku Betul. yang udah Mas Rizal tulis, itu yang mana yang secara personal, secara pribadi itu rasanya ini salah satu pencapaian saya. Oke. Bisa saya bilang buku yang kedua, Motivasi Single. Karena nulis buku itu reasonnya kuat. Gitu. Jadi apa itu waktu itu? Alasan dibalik nulis buku itu tuh kuat. Motivasi Single itu kan sebenarnya adalah secara sederhana bisa dikatakan sebuah buku yang membantu anak-anak muda yang masih awam untuk mereka itu bisa menyiapkan diri dengan baik sebelum masuk ke dunia pernikahan. Jadi fokusnya ke praknya, bukan ke saat nikahnya ataupun sesudah nikahnya, tapi sebelumnya. Kenapa saya bilang reasonnya kuat? Karena dulu pertama saya pun nikahnya di usia yang cukup muda, dan di saat saya nikah di usia cukup muda itu, pertama banyak komentar-komentar negatif lah di kalangan banyak orang kan, kalau orang nikah muda tuh A, B, C, dan D. Sebaliknya ada juga yang dalam tanda kutip terlalu positif gitu, terlalu memandang bahwa wah nikah muda tuh pasti enak gitu. Nah maka saya coba berdiri hadir di tengah-tengah, berusaha meluruskan yang memandang negatif dan berusaha untuk narik mundur, jangan terlalu positif banget gitu. Ini ada resiko-resikonya juga. Betul. Sehingga semuanya dijalani dengan bijak gitu aja sih. Makanya buku itu jadi berkesan banget karena buku itulah yang menjadi titik awal mula saya pada akhirnya terjun dan konsentrasi di dunia pernikahan seperti itu. Motivasi Single, dan itu juga salah satu mungkin yang dibalik ada perjalanan ini ya, jagonya pranikah di media sosial. Benar ya? Betul. Awal mulanya inspirasinya dari sana. Itulah titik awal mulanya. Berarti itu juga mungkin bisa dibilang itu salah satu buku bestsellernya Mas Rizal. Betul, karena memang pertama sekarang bukunya udah nggak ada. Dalam tanda kutip memang tidak di stok ulang. Tidak di stok ulang. Jadi kita waktu itu nyetak hanya satu kali cetak aja. Satu kali cetak. Sekitar kurang lebih 2000-an. Dan memang dari awal kita sudah tegaskan untuk dibuat eksklusif. Walaupun 2 tahun terakhir itu ada beberapa penerbit yang minta sini deh sama kita gitu. Kita terbitin ulang gitu supaya bukunya lebih luas manfaatnya. Nah, itu masih jadi pertimbangan oleh teman-teman di Jagonya Pranikah saat ini gitu. Wah, luar biasa ya. Mungkin ada insan muda yang punya bukunya. Ya, bersyukurlah beruntung punya bukunya. Dan kalau enggak juga mungkin bisa lihat di Jagonya Pranikah itu juga banyak konten-konten yang saya yakin itu sebagian dipetik dari bukunya juga ada ya. Betul ada. Banyak banget. Saya kebetulan sempat nongol. Jadi saya ini sebelum kita ketemu, sebelum kita berkenalan, saya udah beberapa kali lihat tuh nongol yang populer itu saya. Ini apa ya? Baca bagus juga. Ternyata sekarang ketemu sama orangnya, insan muda, sosok di balik lahirnya konten-konten tersebut. Mas Rizal, kita masuk bulan Ramadan. Betul. Yang paling dirindukan dari seorang Rizal Wahid di bulan Ramadan apa? Sebenarnya kalau berbicara bulan Ramadan tentu semua hal yang berkaitan dengan Ramadan itu dirindukan. Semuanya. Tapi ada satu yang membuat saya tuh jadi gembira gitu. Minimal orang punya semangat yang sama untuk ibadah. Itu adalah sesuatu yang mungkin gitu ya. Kalaupun nggak ada, sulit kita temukan di bulan-bulan yang lain gitu. Orang jam 3 subuh udah bangun, bahkan sholat subuh itu jadi rame gitu ya. Sholat isya dan tarawih jadi penuh. Kalau saya memandang point of view-nya bukan sebagai orang yang melihat ini orang cuma ibadah di saat Ramadan doang. Enggak. Saya justru melihatnya dari point of view yang lain bahwa ternyata Ramadan itu seberkah itu gitu. Sampai-sampai bisa memaksa orang gitu ya untuk mau meramaikan. Momen itu dirindukan banget. Kita bangun jam 3 sudah ada suara-suara dari musola gitu ya. Itu momen yang Masya Allah sangat dirindukan. Tentu di luar momen-momen yang lainnya dan masih banyak lagi tentu saja momen yang sangat dirindukan gitu. Betul. Mas Rizal lahir dan besar di Pangkalan Bun. Betul. Sekarang ada di ibu kota Indonesia ya. Sampai saat ini masih jadi ibu kota. Dan Ramadan sebagai anak rantau, ingat nggak momen pertamanya? Betul, ingat sekali. Momen paling ya kadang membuat saya jadi terharu juga ingat perjuangan itu, karena jujur aja saya itu merantau dari SMP. Dari SMP pesantren kan, SMP SMA sudah pesantren, dari SMP sampai saat ini selalu merantau di tempat yang nggak ada saudara di situ. Iya, benar-benar di pondok aja berarti. Betul, karena saudara saya itu semua terkonsentrasi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan saya mondok di Kuningan, Jawa Barat selama 6 tahun. Lanjut 1,5 tahun di Bandung.
sampai tahun 2014 pertengahan. Lanjut rantau ke Jakarta, pure nggak punya saudara. Saudara yang benar-benar real saudara gitu ya, secara literal gitu, bukan saudara seiman, itu banyak. Iya. Nggak punya saudara, jadi merasakan betul. Kalau di pesantren mungkin enak karena sudah difasilitasi. Betul. Ada makan dan lain sebagainya. Tapi pertama kali ke Jakarta tahun 2014 akhir dan merasakan Ramadan pertama kali di 2015 pertengahan, itu banyak momen-momen yang bikin ya Allah ternyata seperti ini anak rantau ya kalau jauh dari keluarga gitu. Pertama, saya itu karena saking nggak ada keluarga, takut kesiangan dan lain sebagainya, harus beli makan sahur, bahkan harus makan tuh dari sebelum tidur. Wah. Saya ingat betul, saya harus beli makan dari sebelum tidur. Iya. Dimakan, Khawatir. Khawatir karena sendirian, belum punya pengalaman dan lain sebagainya gitu ya, masih ibaratnya deg-degan lah, adaptasi gitu. Walaupun lama kelamaan bisa kok gitu. Iya benar. Itu. Padahal itu padahal itu udah merantau part 3 kalau saya nggak salah tangkap. Yang pertama ke Kuningan, yang kedua ke Bandung, yang ketiga ke Jakarta, tapi tetap beda banget. Beda feelnya. Karena benar-benar sendiri kalau saat ini. Momen pertama kali mudik lebaran di 2015 pertengahan juga. Jadi setahun kan 2014 ke Jakarta ya. Betul. 2015 itu lebaran pertama. Betul, lebaran pertama akhirnya mudik, rantau dalam tanda kutip sebagai orang yang mandiri ya. Karena kan di pesantren masih dalam tanggungan orang tua saat itu. Betul. Tapi saat ke Jakarta sudah benar-benar mandiri. Nah, itulah momen pertama akhirnya mudik. Iya. Sendiri gitu ya. Gak punya pengalaman dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah akhirnya di saat mungkin saat berpisahnya itu ada rasa haru yang harus ditahan gitu ya. Sedih juga karena nggak bareng orang tua, buka puasa. Orang-orang bisa beli takjil itu rame-rame sama orang tuanya, sama anak istrinya gitu. Saya harus melihat mereka dalam kebahagiaan itu, tapi saya ini sedih gitu. Saya beli sendiri gitu, nikmatin sendiri, makan sendiri. Benar, tapi itu terobati ketika akhirnya bisa pulang kampung gitu. Ibarat karena nahan rindunya lama gitu ya. Ketika ketemu ya momen menumpahkan rindunya pun jadi lebih maksimal, lebih maksimal. Bahkan di bandara tuh udah nggak sabar gitu kan. Allah harus cepat sampai dan lain sebagainya gitu. Insan muda yang anak rantau juga semangat ya, insyaallah lebaran kali ini bisa kumpul sama keluarga. Amin, saya juga kebetulan anak rantau juga Mas Rizal. Jadi ingat banget dulu pertama kali pulang kampung di momen lebaran itu, saya kampung di Pekanbaru, Riau. Dulu kuliah di Jogja. Jadi naik pesawatnya itu dari Jakarta. Jogja ke Jakarta itu saya naik kereta itu yang kalau dulu kan tiket udah habis kita masih bisa naik. Betul. Tapi ya gelar koran. Benar. Nah, itu jadi nyari kursi yang kebalik gitu, saya nyempil di antara itu, tapi semuanya itu terbayar ketika sampai kampung halaman. Betul, Masya Allah. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun gitu. Betul, luar biasa. Ya, sekali lagi buat insan muda yang lagi di rantau orang, ya mudah-mudahan selalu dilindungi tiap langkahnya. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kumpul sama keluarga di lebaran kali ini. Mas Rizal, ini kolaborasi yang ke berapa kali dengan Dompet Duafa? Udah pernah sebelumnya? Masya Allah, Dompet Duafa ini udah jadi, kalau bahasa anak muda jadi bestie ya. Wah iya. Ini. Karena memang udah banyak banget, bahkan saya sendiri lupa saking banyaknya gitu. Iya. Karena saya kalau tidak salah ingat, pertama kali sama Dompet Duafa itu tahun 2021 kalau tidak salah 2021. Saat itu. Awalnya memang mengisi program kajian Ramadannya. Konten Ramadan saat itu. Kondisi 2021. Masih pandemi ya. Betul, pandemi masih lumayan ketat tinggi, lah ya ininya. Dan nggak seberapa lama setelah itu diajak oleh Dompet Duafa untuk ke Lampung saat itu. Jadi memang untuk menyampaikan proyek mereka di sana. Masjid Al-Majid kalau saya tidak salah ingat, nanti bisa dikoreksi. Jadi untuk menyampaikan progresnya sudah sampai mana, terus juga before afternya, Masya Allah, sehingga memang udah lama perjalanan bersama Dompet Duafa ini. Akhirnya sepanjang seiring waktu berjalan, setiap ada beberapa proyek yang memang memungkinkan untuk kolaborasi, ya kita kolaborasi sih. Luar biasa. Mudah-mudahan kolaborasinya akan panjang. Amin. Saling support terus. Terima kasih banget. Mas Rizal, tak terasa kita udah tiba di ujung perjumpaan kita. Obrolannya rasanya singkat sekali ya. Masya Allah. Begitu banyak yang masih pengen kita ulik nih insan muda sebenarnya. Betul. Tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Insya Allah. Terakhir Mas Rizal, pesan mungkin ke insan muda, mungkin ajakan untuk
bersedekah, ya, berzakat di bulan Ramadan, atau mungkin ada pesan-pesan lainnya mungkin untuk teman-teman insan muda yang ngikutin perjalanan Mas Rizal Wahid, silakan. Oke, pertama tentu kita banyakin doa. Ya. Banyakin doa supaya di Ramadan ini semua amal ibadah kita, semua nanti ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita lakukan Ramadan tahun ini tuh dengan ibadah yang maksimal, anggap ini adalah Ramadan terakhir. Agar supaya kita bisa benar-benar mengeluarkan semua kemampuan, mengeluarkan semua energi potensi, gitu. semua energi kita untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Even misalnya kita hanya menjadi seorang hamba yang hanya semangat di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan momentum ini. Karena ini momentum kebaikan yang luar biasa dan momentum juga untuk kita bisa banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kan hadisnya jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita puasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan ketulusan karena Allah, maka insya Allah dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Ayo semangat untuk beribadah, siapkan diri, siapkan hati. Semoga ibadahnya maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tentu tidak hanya semangat ibadah, kita harus tahu punya target nih, ibadah apa saja yang harus kita kejar. Di dalamnya ada puasa tentu saja, ada sholat malam seperti tarawih, ada bacaan Quran, dan ada satu ibadah yang gak boleh dilupakan nih, berbagi, sedekah. Karena kan Ramadan itu ngajarin kita untuk merasakan sesuatu yang mungkin kita jarang rasakan, ya, kelaparan, kekurangan, gitu ya, ketidakberdayaan, yang secara realnya sebenarnya di lapangan perasaan-perasaan ini banyak dirasakan orang, bahkan di luar bulan Ramadan. Nah, maka Ramadan ini karena kita tahu ternyata nggak nyaman ya, punya kondisi yang kadang nggak berdaya, kekurangan, kelaparan, maka ayo kita bantu saudara-saudara kita untuk mereka setidaknya punya rasa aman lah di bulan-bulan lainnya. Nah, kita gencarkan amal itu di bulan Ramadan, kita sedekah dengan maksimal. Nah, teman-teman nggak usah khawatir sedekahnya lewat mana. Dede Dompet Duafa sekarang punya aplikasi namanya Dede Apps. Betul. Yang memudahkan teman-teman semua untuk bisa sedekah, infak, zakat, wakaf dan lain sebagainya. Saya mengajak teman-teman, ini bulan yang mulia. Sedekahnya kita insya Allah akan dilipat gandakan dan kebaikannya akan kembali kepada kita yang memberikan juga. Seperti itu sih. Mas Rizal, sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan hadir kemari. Kita doakan semoga selalu dilindungi langkahnya dalam menebar kebaikan, selalu berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Insyaallah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya. Insya Allah Mas Indra. Sehat-sehat Insan muda, sehat-sehat juga Insan muda. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa tonton terus Humanity Talk. Jangan lupa subscribe Dompet Duafa TV, di like, di komen, dibagikan kalau kamu suka dengan konten-kontennya. Saya Indra Prasta pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.